Selamat malam Pak Kades. Selamat malam Pak. Silakan Pak. Alhamdulillah. Pak Selamat malam. Malam Pak. Pak Apoy. Pak Umar, maaf terlambat, ada acara di rumah tadi. Silakan Pak Kades. Jadi inilah Pak Kades, pos kampleng kita yang kita bangun 2020. Memang sampai sekarang belum belum digunakan karena lagi perlu pengaturan jadwal ronda malamnya dari masyarakat. Dan secara teknis nanti juga ada aturan-aturan mainnya masalah anggota-anggotanya nanti. Jadi alhamdulillah 1 unit sudah selesai. Mungkin tahap 2 nanti 1 unit di Simpang 3. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kedatangan kita kali ini kita mau bincang terkait dengan perkembangan desa dengan Suai. Kita ada beberapa hal yang mau kita bahas pada malam ini, mumpung kawan-kawan dari pemerintah desa juga sudah berada di posko. Yang pertama terkait dengan pemilihan BPD. Apakah saat ini sudah ada dibentuk panitia penjaringan atau bagaimana Pak Kades? Baik. Pertama mengucapkan terima kasih dari tim Tugan Kecamatan Suai, khususnya Desa Nanga Suai, kemudian dari Bapak PPP, kemudian tokoh masyarakat langsung. Terkait dengan pertanyaan Kim ini kami sampaikan untuk perwakilan ataupun kepenetiaan memang pada saat ini memang terbentuk, tapi dalam bulan 8 ini pasti akan kami bentuk dan pasti akan terjadi penjaringan di bulan 8 ini. Itulah pada intinya, pada bulan 8 akan kami bentuk kepenetiaan, kemudian akan diadakan penjaringan juga pada bulan 8. Mengingat keterbatasan, bukan keterlambatan, tapi keterbatasan dari terutama Desa Nanga Suai. Terhitung Desa Nanga Suai desa terbesar yang pelayanannya cukup padat lah pada intinya. Kemudian untuk cara pemilihan telah kami rencanakan dari kepenetiaan nanti untuk 4 dusun akan kami libatkan pasti, dan sesuai dengan petunjuk peraturan yang ada, itu pasti tidak lepas dari peraturan yang ada, sehingga kita juga tidak salah. Memang pada rencana kita pada saat ini memang 5 sesuai juga dengan petunjuk dari pemerintah desa. Itu masih rencana kita. Bila final Perda menyatakan 5, ini izin Pak, Perda menyatakan 5, maka desa kita nanti tetap akan menjadi 5 sesuai dengan anggaran. Karena bila Perda menyatakan 5, anggaran yang dikeluarkan Perda juga 5. Itulah pada intinya. Kalau terkait dengan pembentukan panitia ada kendala nggak Pak? Enggak, insya Allah enggak. Cuman dalam waktu cepat kita terutama menyambut 17 Agustus dalam beberapa hari yang lalu, kemudian dalam minggu itu kita lagi ada kesibukan, bahkan hari Jumat akan datang dari Resbon menggunakan gedung Desa Nanga Suai. Hari Sabtu juga ada Resbon di gedung Desa Nanga Suai. Undangan yang lain untuk fasilitas. Jadi dalam minggu itu kita akan dapat melakukan kegiatan pembentukan kepenitiaan. Terjadwal
dimungkinkan Agustus, jangankan bukan hanya panitia, mungkin sudah proses penjaringan. Ya, sawah kita usahakan, dan kami tidak janji, tapi dari pemerintahan desa untuk bulan 8 udah kelar, udah final. Kalau syarat Pak Kades, kan ada isu berkembang di masyarakat, bisa pakai SMP, bisa pakai SMA. Yang mana yang akan kita ambil kalau untuk desa Lengaswahi? Kalau pada syarat pemilihan, izin Pak, ada 2 aturan. Mungkin kalau penyampaian kami mungkin agak salah peraturan dari kalau nggak salah, izin Pak, nomor 14 kalau nggak salah. Ya, Ya. nomor Ya. 14 tahun 2003. Itu pada inti. Ini izin Pak Kim, karena kalau hal-hal terkait undang-undang itu terima kasih lah atas pertanyaan Pak Kim, karena dari kita selaku dikeluarkan di desa sambil memikirkan agarnya, memecahkan masalah masyarakat kita yang tidak dapat diatasi, kemudian memikirkan bagaimana ke depan desa kita. Jadi mudah-mudahan banyak Pak tadi. Jadi ada 2, bisa dari SMP dan bisa dari SMA. Cuman finalnya yang ditetapkan nanti kemungkinan kita ambil yang SMA. Karena kita berusaha untuk bukan SMP lemah, tapi kemungkinan besar SMA-nya, SDM-nya sudah cukup agak membaik sedikit lah. Itulah pada intinya. Udah agak dewasa. Kalau tadi kan yang disampaikan Pak Kades kan kemungkinan besarnya 5. Ya. Kemungkinan besar 5 untuk anggota BPD baru. 5 ini terkapal dari Bapak Dusun. Dan dusun mana? Kita kan kalau tidak salah kita ada 4 dusun ya. Nah, berarti ada salah satu dusun yang kemungkinan 2. Ya. Kemungkinan 2. Udah ada bocoran nggak Pak Kades terkait hal ya? Kalau tidak menyalahi aturan dan akan kami pelajari, kami akan demokrasi, mengadakan demokrasi, tidak pilih dari dusun Lalau 2, dusun Masjid 1, dusun Keraton 2, ataupun dusun baru kosong. Tidak, kami akan demokrasi. Tinggal pemilihan itu yang kami arahkan ke panitia pada intinya. Tinggal di panitia bawah yang akan memikirkan apakah berisiko ataupun ini lebih baik, itu pasti tidak lepas dari musyawarah, sehingga panitia lah yang mengambil kebijakan. Tapi arahan kami bila tidak menyalahi aturan akan diadakan demokrasi, sehingga dari dusun Lalau, dusun Keraton, masjid dan dusun baru akan datang dari beberapa calon. Misalnya di dusun Lalau ada 5, dusun baru ada 5, sehingga akan datang warga kita. Berapa yang terjaring tersebut dari 1, 2, 3, 4, 5, itulah yang akan kita ambil. Itu arahan kami bila tidak menyalahi aturan. Jadi untuk panitia ke depan. Jadi Pak Kades Ya. tidak menutup kemungkinan Ya. salah satu dusun tidak ada wakilnya nanti kalau memang sistem yang dipakai demokrasi. Memang ini sangat baik sekali. Biar apa? Masyarakat biar merasa puas. Artinya kita tidak membatasi, ya, tidak membatasi berapa calon yang akan dijaring. Tapi begitu juga nanti kalaupun ada dusun yang tidak terwakili, artinya tidak masuk di dalam struktur organisasi DPD yang jadi, itu juga harus legowo. Terus terang kita akan memperbaiki lah Pak ya, memperbaiki sistem. Jadi tidak ada jatah, katakanlah dusun-dusun Lalau jatah 2, dusun-dusun lain 2, itu memang nanti membuat kekecewaan masyarakat juga. Makanya silahkan masyarakat kalau memang mau mendaftar mencalonkan sebagai anggota BPD, silahkan sebanyak-banyaknya, tidak ada batas ya. Jadi kita coba dengan cara ini, mungkin mudah-mudahan hasilnya pun juga akan maksimal. Baik.
Jadi terima kasih Pak dari tim, masukan dari Pak Kadus Galau yang pasti dari setiap kadus seperti penelitian, berarti dari kadus tidak bisa membaca dari gambaran apa dari rencana kita terima. Setelah penelitian tersebut terbentuk, itulah yang kami harapkan. Seperti beliau yang kami sampaikan, kita bisa menanggapi itu siapapun tersebut wajib karena kita adalah pelayan masyarakat, sama-sama memikirkan bagaimana perkembangan kebaikan desa kita ke depan. Itulah yang kami harap. Kami pada saat ini masih bermitra dengan BPD kita yang ada izin ini Pak. Kami sangat sedalam bersatu karena tidak ada permasalahan untuk sama saling mendukung pasangan dalam hal-hal di pemerintahan desa, hal-hal yang tidak bisa dibicarakan untuk sama tetap bersama saling berusaha dan harapan kami ke depan juga bisa seperti PPD yang ada pada saat itu lah, pada intinya bersama saling mendukung. Kalau tentang keterwakilan wilayah kebetulan perempuan ada Ini kan berdasarkan Permendagri 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawarah Desa dan juga Perda nomor 14 tahun 2017 itu harus ada unsur keterwakilan dari setiap wilayah dan juga harus ada unsur keterwakilan dari pihak perempuan. Kan di situ nanti pihak perwakilan pada pihak keterwakilan pihak perempuan ini kan bisa menyuarakan aspirasi. Kemudian di sini ada yang perlu kami pertanyakan juga, kenapa sampai dengan saat ini panitia itu belum dibentuk? Itu yang pertama. Berdasarkan aturan sesuai dengan peraturan yang ada, kalau kita itu 6 bulan sebelum berakhir masa keanggotaan BPD sudah harus dibentuk dan dijaring calon, dan selambat-lambatnya 3 bulan itu selambat-lambatnya itu sudah harus terpilih, sudah harus ada anggota BPD terpilih dan terjaring. Mungkin hanya itu Pak Garis. Baik. Jadi pada inti ini menanggapi cerita Bapak perwakilan dari singkat, kami anggap Masyarakat dari masyarakat. Pada inti satu yang Bapak sampaikan masalah perempuan, betul. Kita juga akan mengarahkan dari BPD memang masukan dari desa dan terutama memang harus ada perempuan untuk mendukung pekerjaan di BPD dan desa. Kemudian terkait dengan manfaat, tapi dengan hal pertama di desa telah kami sampaikan salah satu adalah desa yang terbesar, salah satu di Kapuasulu. Desa terbesar di Kapuasulu, kakaknya 900 lebih Pak, penduduknya hampir 2000. Jadi di samping pelayanan dan masalah-masalah kita menghadapi salah satu dari 11 desa di Kecamatan Suai yang diprioritaskan oleh pemerintah. Jadi sangat banyak hal-hal yang perlu kita dari perangkat dusun RT RW yang digunakan. Bukan kami melalaikan hal-hal pemilihan BPD, tidak. Kami juga bukan hanya di kecamatan juga mengetahui kita belum penjaringan, tapi juga kami sampaikan juga dengan pendidik. Di samping itu juga kami ada beberapa pertimbangan, dalam arti kata pertimbangan dan kami dinyampaikan juga dengan Pak Haji B juga sudah berjanji bulan 8 paling lambat kalau kita penjaringan insya Allah kami rasa
kami melalaikan, bukan melalaikan, itulah di antara Wah, itu Jawa. salah satu kegiatan-kegiatan di desa dengan boleh dikatakan dalam setiap minggu itu baik undangan, baik hal Silakan. Pak Haji. masalah desa kita yang harus diatasi. Ini Bapak Ketua Kades. TPK baru. Itulah Pak, izin Pak. Ini ada lagi pertanyaan Pak Kades. Ini dalam rangka pengisian keanggotaan BPD Tunggu ya, dari tadi. 2021. Iya. 2020. Jadi mekanisme yang akan dipakai nanti itu kan ada dua macam. Jadi mekanisme yang mana yang akan dipakai, apakah dia akan dipilih secara langsung atau juga nanti dari mekanisme yang kedua, misalnya Iya, dari nunggu ada setengah jam. perwakilan dari masyarakat. Itu intinya. Ya pulang. Jadi Ini kemana ya? Karena tentang demokrasi itu lagi Iya, membingungkan bukan, sebenarnya. iya. Lagi membingungkan. Ini kan ada dua pemilihan, ada dua mekanisme ya kan. Nanti ada proses langsung, kemudian nanti proses musyawarah perwakilan dari masyarakat ya. Jadi yang mana yang akan dipilih? Pak Kades. kami telah merencanakan yang langsung secara demokrasi, Artinya pemilihan langsung. pemilihan langsung. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh gambaran panitia dari perencanaan untuk pembentukan panitia ke depan, gambaran dari Pak Kadus tadi, sehingga dengan hal langsung kepuasan masyarakat, keterbukaan kita dengan masyarakat, berusaha lebih lah. Itulah keterbatasan dari kita dan panitia yang ada. Kalau seandainya dalam pemilihan langsung, maka dimungkinkan ya kan bahwa bisa saja satu dusunnya tidak ada keterwakilan, kan? Bisa saja kan? Bisa. Nah, tapi untuk menghindari kesenjangan pembangunan di wilayah itu, tidak mempengaruhi kan? Dan izin. Setelah dibentuk panitia, dari kepanitiaan akan memberikan pengumuman. Itu tidak langsung. Dalam masa tenggang 1 minggu wajib ataupun 3 hari tidak ya diberi pengumuman, silakan mendaftar ke kepanitiaan itu, silakan melapor yang siap. Jadi persiapan kami sangat berharap untuk khususnya warga masyarakat desa Nangaswait, ada yang mau berbuat di BPD, ada yang tetap melamar untuk menjadi BPD dengan hal pengumuman tersebut. Itulah harapan kami. Maksudnya begini Pak Kades. Mungkin maksud Pak Tata itu, kalau memang terjadi salah satu dusun tidak ada keterwakilan, apakah tidak mempengaruhi pembangunan di dusun? Ya, Jadi kukira enggak Enggak. pengaruh, tidak pengaruh. karena ada kepala dusunnya Ya. ada, dan itu apa pembangunan itu pasti melewati dus-dus. Jadi tetap pembangunan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme. Ya, ya. Karena dia udah ada kepala dusun, dia Ya. paling tidak. Ya. Jadi perlu kami tambahkan Pak Kadus, apa sebab kami menyampaikan hal awal tadi? Karena kami yakin masyarakat kami yakin pasti banyak yang mau berbuat untuk desa kita. Maka kami dalam pribadi kami yakin setiap dusun tetap ada yang di perwakilan dari BPD. Sehingga untuk yang apa yang dimaksudkan Pak Kim untuk permasalahan, misalnya terjadi ketimpangan intinya, itu tidak mempengaruhi. Apa yang disampaikan Pak Kadus benar. Kemudian desa akan melihat RPJMD dari dusun-dusun yang ada. Untuk tahun ini desa Nangaswait tidak melaksanakan RPJMD, dan itu telah kami tanyakan juga ke pemerintah desa maupun pendamping desa yang ada di Kecamatan Swait tidak menyalahi. Sehingga karena di dalam musdus beberapa hal-hal yang masuk usulan-usulan baru
bagi masyarakat kita yang lebih banyak tidak memahami, sehingga barang itu, oh ngapa nggak dikerjakan, padahal usulan-usulan tahun-tahun yang udah numpuk. Dengan keterbatasan kita cuma mengharapkan anggaran dana desa yang kita handalkan apa semua. Sedangkan APBD kita tahun itu kita bawa ada perwakilan. Mudah-mudahan tahun 2021 bisa bersama berjuang-juang untuk desa kita yang sesuai khususnya. Kalau untuk perwakilan misalnya anggota dewan lah terutamanya bisa juga untuk kerjasama memperjuangkan kampung kita. Itulah intinya harapan desa. Kalau untuk mengharap anggaran desa pada tahap kami pertama bekerja itu 40-60 pernah kami lagi hal awal. Tapi di 2020 dana desa kami telah memperkuatkan lagi kepemberdayaan secara perlahan 50-50 yang tidak terasa. Padahal kami lagi menjalankan awalia pada tanggal 13 bulan 8 lalu kami serah terima, itu masih berjalan. Itu kami duduk 30-70, kami ubah menjadi 40 dan 10. Pak Kades menanya juga dengan persyaratan calon anggota BPD yang baru nih Pak Kades, apakah itu nanti kita sesuai dengan Permendagri 110 tahun 2016 ataupun Perda Kabupaten Kapuas Hulu nomor 14 tahun 2017 ataupun nanti akan ada peraturan kepala desa itu sendiri Pak Kades? Izin untuk hal yang ditanyakan Bapak, pertama kami akan menyerahkan kepada panitia, tapi kami menyampaikan kepada panitia berusahalah mengikuti Perda, karena Perda adalah peraturan daerah Kapuas Hulu, sehingga bila kita mengikuti Perda di pemerintahan desa akan bukan akan di pemerintahan desa memberi petunjuk dengan kita sesuai dengan Perda yang ada. Izin Pak, di pemerintahan desa jarang mengeluarkan peraturan Perkades. bukan perkades, peraturan menteri jarang. Tapi di pemerintahan desa Pemdes Mosator tetap akan mengeluarkan Perda sesuai dengan peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Bupati. Bila kita ambil peraturan kementerian apa, karena tidak mengikuti peraturan daerah kita yang ada. Apa sebab tidak mengatakan Pak Kades BPD kian berapa satu lagi 7 Pak sebab kenapa deh kata yang lain udah 5 semua. Bagi kalau pemilihan 5 Pak Kades. Bila sesuai dengan Perda yang diaturkan oleh Bupati 5, kita insya Allah akan mengikuti Perda. Itulah pada intinya. Terkait dengan jumlah panitia Pak Kades, mungkin yang pernah saya dengar ya, itu jumlah panitia itu berjumlah 11, kemudian ya 3 itu paling tidak dari unsur perangkat desa. Jadi direncanakan nanti kalau setelah ini dibentuk panitia itu rencananya berapa orang yang akan kita bentuk untuk ini pengisian penjaringan dan penyaringan keanggotaan BPD? Satu izin Pak, untuk panitia yang jelas nanti kita bermusyawarah di dalam forum, akan bermusyawarah pada intinya kami akan dilibatkan di sini, mengingat kepanitiaan kita memang pada saat ini dan pada saat perencanaan 1 sen pun memang anggaran untuk BPD kita sudah ada. Jadi dengan dusun bagaimana kita bisa berbuat, tapi ini izin bukan karena keterbatasan anggaran kita tidak melakukan penjaringan ataupun pekerjaan ataupun memperjuangkan desa, tidak, tapi untuk dusun akan bisa merangkul Pak Kades kami usaha. Kami belum bisa memfinalkan Bapak, izin Pak, di dalam musyawarah mana kami akan bertanya dengan dusun berapa kesanggupan dia. Kami sanggup, kami 4 Pak Kades, oke makan. Tapi ditentukan dalam peraturan paling banyak 7 apa akan kita libatkan. Jadi begini Pak Kades, memang dalam kepanitiaan nanti kita harus melibatkan dari unsur masyarakat. Harus itu. Kenapa?
kita mulai harus terbuka, biar masyarakat juga bisa mengerti tentang aturan-aturan yang ada. Makanya panitia pemilihan penjaringan dan penyaringan BPD nanti memang belum final ini ya, tapi tetap kita akan libatkan dari pihak masyarakat, dari unsur masyarakat dan unsur perangkat desa. Jadi soalnya untuk pemilihan langsung ini Pak Kades, ini sangat berat. Kenapa? Dari segi anggaran juga besar, terus pekerjaannya juga ekstra. Artinya nanti panitia kalau memang tidak ada TPS di dusun masing-masing, ini nanti panitia juga akan sistem door to door. Artinya panitia turun ke masyarakat, mengambil suara masyarakat. Begitu Pak. Makanya data penduduk ini penting. Data penduduk, katakanlah Sungai Lalo ada berapa finalnya, masjid ada berapa finalnya, dan harus sinkron. Soalnya suara masyarakat ini sangat penting. Gitu Pak. Itulah izin Pak Kades, Pak Umar. Maka yang kami sampaikan tadi, kita belum bisa membedakan Pak. Berarti dari kesanggupan gambaran kesanggupan panitia tidak Pak Dusun tidak sanggup ya. Kita pasti dalam rapat pasti akan mengundang masyarakat, pasti akan mengundang masyarakat. Sehingga di dalamnya mana, oh tidak sanggup pemerintah itu ternyata ya pada inti kita melibatkan tokoh masyarakat, itu yang lebih kami harapkan. Itu yang lebih kami harapkan. Memang kalau untuk memecahkan secara demokrasi dengan boleh dikatakan untuk hal anggaran kita tidak ada, itu maka adalah pekerjaan kita untuk memecahkan bersama di dalam forum mana, di dalam terutama di dalam rapat kepenitian. Ini ada sedikit Pak Kades, ini bagaimana lah nanti upaya atau strategi kita, bagaimana dari setiap wilayah dusun itu ada keterwakilan. Nah ini mohon penjelasan. Itu ini izin Pak. Maka tadi setelah terbentuk kepenitian, dari kepenitian akan mengadakan pengumuman di setiap kampung, ditempelkah di wilayah-wilayah tertentu himbauan bahwa pembukaan Setiap itu dusun akan setidak-tidak diberikan ya, suatu himbauan. apakah 3 hari ataupun 1 minggu, mana ada kesepakatan kita. Begini Pak Ungal, kalau memang harus setiap dusun itu ada keterwakilan, memang ada teknisnya. Begini, kira-kira begini teknisnya nanti kalau memang itu harus ya. Dusun, salah satu dusun, katakanlah ya, dusun Kraton, berapa yang mencalonkan? Dusun Sungai Lalo, berapa yang mencalonkan? Nanti setelah dilakukan pemilihan dan kita sudah mendapatkan suara, maka ini akan dipisahkan lagi. Berapa suara tertinggi dari semua yang ada? Itu yang kedua, suara nomor 2 dipilih setiap dusun. Dusun Kraton katakanlah, suara tertinggi siapa? Dusun Sungai Lalo, suara tertinggi siapa? Dusun masjid, suara tertinggi siapa? Itu dikumpulkan. Jadi tidak menutup kemungkinan suara yang di bawah suara tertinggi tadi itu terpilih. Artinya ini pasti mewakili semua dusun. Setelah suara kita ambil, ini dipisahkan lagi nih Pak dusun ini, calon ini. Kita ambil suara tertinggi semua masing-masing. Kira itu nggak mungkin. Itu pun juga perlu koordinasi di dalam panitia. Soalnya kita harus juga tentu seyogianya memang harus ada perwakilan. Ini Pak yang kita khawatirkan nanti ke depannya nanti timbul kecemburuan sosial dari dusun ini multi posom katanya, biasanya kan demikian praktek-prakteknya dari masyarakat itu gitu. Padahal kan itu sudah kita buka semua, tapi juga nanti efektifnya itu kita lagi. Ya itu tadi Bang. Jadi nanti memang benar apa yang dikatakan mungkin oleh Pak Hendra tadi kan,
itu tetap harus dibuatkan pengumuman yang ditempel-tempel di tempat yang ramai, kayak himbauan, kemudian nanti mungkin kita melalui media sosial. Itu bisa kita Soalnya lakukan, begini ya. Pak Mal ya, Ya. kalau kita atur sistem nantinya seperti itu, katakanlah suara terbanyak 1 dan 2 itu dari Sungai Lawu semua, seumpama ini ya, otomatis kan ini ketua dan wakil ketua. Jadi kita tidak mengambil begitu. Kita pertama ambil suara terbesar Setiap satu dusun. semua dusun. Jadi wilayah satu desa itu kita ambil suara terbesar 1 orang. Habis itu suara terbanyak kedua sampai berikutnya ini dipilahkan lagi per dusun. Di mana suara per dusun nanti yang paling tinggi. Dusun Kraton siapa yang paling tinggi? Dusun Masjid siapa yang paling tinggi? Dusun Sungai Lawu siapa yang paling tinggi? Itulah nanti yang akan masuk ke dalam Perwakilan. PPD yang terpilih. Jadi tidak menutup kemungkinan sistem itu kita pakai. Betul kata Pak Ungal, kalau memang pakai sistem sama rata, artinya juara 1, juara 2 dan seterusnya, ini akan numpuk. Kalau sempat 1, 2, 3 suara terbesar Sungai Lawu nggak dapat 3 kali 2, otomatis ada dusun yang kosong. Makanya kalau pakai sistem yang saya bilang tadi itu, kita cari ketuanya dulu, 1 suara terbesar. Habis itu kita pilihkan lagi calon dari dusun-dusun yang ada, dan kita pilih suara terbesar. Kira itu Bang. Tapi kalau menurut saya, Kalau menurut saya ini Pak, cara yang ketua, misalnya wakil ketua atau sekretaris ya, biasanya kan begini Pak, misal kita sudah terpilih misalnya 5 orang, dari nanti 5 orang ini ya, dia udah bisa mengukur kemampuannya masing-masing. Dari 5 orang inilah yang memilih siapa ketua, siapa wakil, siapa sekretaris, anggotanya gitu. bukan berdasarkan suara. Bukan berdasarkan suara. Misalkan begini, oh di antara kita misalnya berlima ini, Pak saya lebih setuju, oh Pak Saiful ini lebih misalnya lebih punya kualitas, punya Meskipun suara, kompetensi, jumlah suara. meskipun jumlah suaranya paling sedikit. Itu koordinasi yang sudah terpilih nanti Pak itu, Ungal. ya. Jadi kalau setelah ketuanya sudah dapat, berarti kan hanya 4 dusun lagi kan? Ya. 1 dusun 1, artinya klub 5 anggota BPD terpilih. Makanya setiap dusun nanti dipilih suara terbesar. Dusun Kraton, suara yang paling banyak siapa? Dusun Masjid, suara yang paling banyak siapa? Itu nanti yang akan. Lebih bagus seperti Pak mau bicarakan penyampaiannya. Langsung daripada itu kami nanti tim pun akan membentuk dan mengkaji seperti apa, siapa yang bakalan menjadi ketua, apakah di forum nanti kami akan diskusi di tim nanti apa kami pakai ketika udah penjaringan 5 anggota BPD. 5 anggota BPD inilah mereka akan beremuk siapa yang akan jadi ketua. Betul. Terima kasih atas usulannya. Itu pun sudah menjadi wacana kami tim 4 kepala dusun untuk memikirkan siapa nanti, gimana cara untuk jadi anggota ketua PBB. Berarti keterwakilan perempuan pun tidak menutup kemungkinan tidak Bisa, ada. ya. Bisa juga ada. Jadi Bisa begini, ada. Jadi Itu tergantung daripada masyarakat yang memilih nanti. Ya. Jadi itu kadang itu sekedar masukan lah, setelah memang panitia yang membentuk di bawah itu sekedar masukan dari kita. Setelah terpilih dari pendaftar BPD, kita kan pasti mengadakan pertemuan. Ya. Setelah kita mengadakan pertemuan apa tadi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat kan, Ya. pada intinya. Kemudian dari pendaftaran akan kita berikan arahan dalam arti kata kesepakatan kita dengar masukan sudah sikit-sikit. Memang finalnya ada di panitia, tapi kita dengar sedikit masukan dari sudah, dan kita akan mengarahkan sedikit tentang tata cara pemilihan kita. Yang jelas kita tidak terlepas dari musyawarah, Pak. Ya, iyalah pada intinya. Intinya tidak terlepas dari musyawarah. Makanya nanti begini,
inilah yang harus dirembuk kembali calon panitia nanti. Iya. Bagaimana satu orang harus masuk Iya. menjadi keterwakilan perempuan. Iya. Itu bisa diatur melalui sistem. Oke, kita nyari 4 dulu kan begitu. Iya. Cari 4 dulu dari suara terbesar. Suara terbesar masing-masing dusun. Nah, memang demokratis, tapi kembali lagi ke wilayah. Dusun Sungai Lalo siapa yang terbesar? Tarik. Keraton siapa yang terbesar? Tarik. Kita cari 4. Dan yang satunya suara terbesar dari pihak perempuan. Berarti klub 5. Selesai sudah masalah. Makanya ini nanti juga harus dimusyawarahkan dalam panitia Iya. dan beserta tokoh masyarakat. Iya. Biar tidak terjadi miss Iya. dari calon maupun masyarakat. Loh, saya kan suaranya besar. Kenapa saya nggak masuk? Besar tapi tidak mewakili dusun. Untuk menghindari praduga berkembang di masyarakat, misalnya terhadap keterwakilan perempuan, dimungkinkan nggak ada sebuah aturan dan mungkin bisa diusulkan kepada panitia bahwa minimal 2 orang perempuan yang mendaftar. Jadi kita sesuai dengan persentase, Pak. 30%. Yang daftar. Bukan, Tidak. keterwakilan perempuan. Ya, enggak, kalau yang Pendaftar tidak terbatas. yang daftar. Tidak Bukan terbatas. minimal. Kalau cuma satu aja megang yang mendaftar, kan Otomatis, minimal, otomatis masuk. otomatis. Otomatis. Kalau hanya satu yang mendaftar, otomatis masuk. Tapi itu juga nanti kan harus ada seleksi administrasinya. Ya, ya. Nah, Tapi kukira Pak Onal, dari masyarakat kita yang mewakili perempuan, kukira yang daftar pun juga sudah mempertimbangkan dari SDM yang dia miliki. Dan kita pun juga sosialisasi ke masyarakat juga dari orang-orang yang punya SDM yang di atas rata-rata. Makanya kita akan memperbaiki sistem kedepannya ini, bahwa BPD ini akan eksis dalam membangun desa, dalam sistem pengawasan desa. Makanya SDM sangat menentukan. Jadi bukan hanya kalau rapat hanya diam mendengar tidur. Jadi paling tidak ada wacana-wacana ke depan yang disampaikan. BPD yang sudah lalu saya anggap berhasil. Ya, memang sudah oke, tapi kita mencari yang lebih oke lagi. Kenapa? Kita jangan mundur ke belakang. Paling tidak kita harus maju ke depan. Begitulah Pak Dada. makanya tadi Pak, begini saya maksudkan tadi kan kita bicara masalah yang aturan yang tentang persyaratan pencalonan bukan kita menggunakan ini peraturan, kemudian nanti kita kan harapan kita nanti anggota BPD yang baru ini nanti itu punya kompetensi dan punya kemampuan dan bisa menampung aspirasi masyarakat. Ya, itu yang kita harapkan, itu yang bukan kita tunggu. pasif Ya. begitu. Dan tidak menutup, syaratnya harus kita pertegas. tidak menutup kemungkinan lah kira-kira misal macam itu. Kadang kan pemilihan secara demokrasi kan bisa saja karena oh iya keluargaku. Padahal kemungkinan besar juga kapasitas ya di dia pun bisa dipertanyakan ya kan. Jadi begini Pak Tata, Sedangkan kita bertujuan kan seperti bekerja kinerja BPD itu Iya. semakin lebih baik. dari penjaringan administrasi nanti kan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Contoh, bisa gimana ya, katakanlah bisa menggunakan ataupun menggunakan laptop, bisa mengoperasikan laptop, katakanlah begitu ya. Itu nanti dimasukkan di dalam persyaratan administrasi di dalam panitia nanti. Makanya kita penjaringan nanti itu memang bukan agak lebay ya, tapi kita mencari yang terbaik. Agak selektif. Ya, selektif. Soalnya sekarang ini Pak Tata, komputerisasi sangat diperlukan.
Jadi Artinya, yang utama. ya, yang utama, segala sesuatu tetap memakai komputer. Makanya dari segi itu anggota BPD pun juga harus bisa mengoperasikan komputer. Ya paling tidak ini untuk bikin saudara undangan rapat administrasi di dalam keanggotaan BPD itu sendiri Pak. Tapi kami yakin Pak, masyarakat sudah bisa menolak ya malah yang ada itu yang benar-benar bisa Tetapi mengenai pertanyaan tanggal seperti masalah sistem pemakaian untuk pencalonan BPD kan ada 2 sistem. Mungkin nanti kita akan diskusi di forum nanti di tim, nanti kita prediksi lagi harus pakai yang mana, A atau B. Nanti. Terima kasih atas penyampaiannya. Yang A tadi apa yang A? Secara langsung. Oh ya. Itu yang melalui pendaftaran apa itu. Secara langsung dan online, musyawarah. Suara. Oke. Thank you. Kita ada pertanyaan Pak Kades dari masyarakat. Cuma mohon maaf Pak Kades, pertanyaan itu kita nggak bisa ngasih tahu atas nama siapa. Tapi paling tidak kita yakin tujuan itu pasti untuk kemajuan desa. Terkait dengan kinerja pemerintahan desa Nengaswet selama ini, yang menurut pantauan kami masyarakat belum begitu maksimal dan masih ada perangkat desa yang belum benar-benar menguasai tupoksinya. Maka terkait dengan target status desa mandiri dan penetapan sebagai desa tangguh Nusantara, di mana banyak hal yang harus dicapai. Apakah menurut Bapak hal ini bisa dilakukan dalam waktu dekat atau bagaimana? Artinya antara kinerja perangkat desa dan juga dengan program yang akan dijalankan biar tidak jadi tumpang tindih kan? Ya. Nah, gimana kesiapan bisa dilakukan oleh kita kan? Atau seperti apa yang harus kita perbaiki jika memang ada yang kurang? baik. Jadi kami mengucapkan terima kasih pertanyaan dari warga kita. Yang pada intinya kami dituakan di pemerintah desa dan seluruh perangkat pasti mempunyai kepentingan. Tapi kami selaku yang dituakan tetap selalu berupaya selagi bisa diperbaiki. Bahkan intinya untuk menghadapi desa mandiri, kami juga pada tahun itu akan mendatangkan pemerintah desa dari Tusibau, itu Pendes, untuk melatih, untuk lebih memberi bimbingan. Nah, dalam arti kata bukan di kecamatan ataupun pendamping apa semua tidak kalah ngasih tahu, memang tidak ada lebih dan sangat puas kami, tapi kami lebih akan berupaya mendatang lagi dari kabupaten untuk memberi arahan, memberi pelatihan kepada perangkat-perangkat yang ada. Intinya perangkat di pemerintahan kita ada 6, dusun kita ada 4. Ditambah kita selaku dikeluarkan di pemerintahan desa jadi 11 untuk perangkat yang ada. Kalau untuk keterbatasan apa yang dikerjakan, kemudian untuk memperbaiki hal-hal tersebut, memang kita sangat ada keterbatasannya. Tapi lagi dalam berupaya membimbing, tidak langsung final. Itulah upaya kami untuk menghadapi desa mandiri. Setelah mungkin tak menutup kemungkinan setelah selesai apa yang kita bahas awal dari BPD, kami akan nanya persiapan dari Pendes. Karena kalau kami mantau di pemerintahan desa juga lagi dan mengadakan pelatihan sampai bulan 8 untuk desa datang ke Pendes. Tapi kami berupaya menurunkan Pendes dan sudah mengatakan dengan kami bahwa sudah siap turun, cuman diatur jadwal ya madang. Jadi Itulah upaya kita untuk supaya memperbaiki dari perangkat yang ada, usaha intinya. Jadi untuk menghadapi desa mandiri
kemandirian desa dan desa tangguh. Nah, makanya kita utamakan dulu infrastruktur. Sambil minum. Jadi infrastruktur ini sangat penting karena menyangkut tentang kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun 2020 kita sudah mencoba untuk melakukan desa tangguh dengan adanya pos sampai, dengan adanya musyawarah di desa, di kampung tentang sistem keamanan lingkungan dan sistem untuk bagaimana cara meningkatkan taraf hidup masyarakat yang paling rendah. Kita akan mencoba untuk 2021 kita akan mencoba untuk mengurangi pengeluaran kos dari masyarakat tentang air bersih. Sekarang ini terus terang banyak masyarakat yang mengeluh tentang kondisi PGAS, dari kualitas airnya, dari ongkos operasionalnya. Masing-masing pelanggan ini memang sangat tinggi. Makanya kita 2001 akan mencoba membantu masyarakat untuk pembangunan pengadaan sumur bor untuk mengambil air bersih. Artinya masyarakat nanti bisa, pengeluarannya bisa turun. Jadi masyarakat tinggal ngambil ke pos-pos air bersih yang ada. Insya Allah 2001 akan kita coba. Kita kasihan juga ekonomi kita makin merosot, pengeluaran masyarakat makin meninggi. Jadi kita tekan gitu. Dan dusun lain boleh memakai. Silakan. Untuk meningkatkan. Jangankan dusun lain, desa lain boleh. Silakan. Kita terbuka. Jadi kira itu dulu Pak Tata untuk menuju ke desa mandiri, desa kemandirian desa dan desa tangguh. Alhamdulillah 2020 ini akan kita bangun 2 pos kampling, dan nantinya akan kita koordinasikan dengan masyarakat bagaimana sistem keamanannya. Yang jelas kita tidak membelah diri dari pihak kepolisian, karena kita harus koordinasi langsung dari pihak kepolisian tentang sistem keamanan itu. Karena dari pihak kepolisian maupun Satpol PP ini pembina, jadi pembina di pos kampling yang ada. Untuk Kamtipmas ya? Ya, untuk Kamtipmas, karena itu memang kewenangan beliau. Jadi kita memperdayakan masyarakat, mengamankan lingkungan masing-masing, tingkat kriminal biar agak turun. Kalau boleh, ya. Nyambung dari pertanyaan apa yang disampaikan oleh masyarakat mengenai masalah Kemandirian. saya warga desa manajer desa yang maksimal. Juga saya mau pertanyaan ini Pak Kades, strategi apa yang sudah Bapak laksanakan dalam rangka percepatan kemandirian desa dan juga penyelenggaraan pemerintah desa dan juga lembaga pemasyarakatan desa? Strategi yang sudah Bapak lakukan. Strategi yang ada. Ya. Dengan penyelenggaraan pemerintah desa maupun lembaga pemasyarakatan yang lembaga pemasyarakatan desa. Kalau untuk strategi kami kira banyak yang telah disampaikan di Sulalau, merupakan salah satu strategi kita untuk percepatan, seperti kita mempersiapkan dan menempatkan pos kambing di tempat. Bukan itu Pak, maksudnya tadi begini. Untuk ke dalam, ke dalamnya dulu, yang untuk kegiatan yang perangkat desa maupun Perangkat desa ataupun lembaga ini RT RW yang udah Bapak lakukan itu apa saja. Kalau Supaya kinerja mereka ini semakin baik. Sesuai tupoksi lah. Sesuai tupoksi lah.
Kalau sesuai tupoksi Pak, kami dalam pertemuan menghimbaukan kepada dusun untuk bisa Aku sendiri ngerja tadi. merangkul untuk RT RW. Nggak percaya. Merangkul dalam arti sehingga kami cukup menyampaikan dengan dusun bisa menyampaikan dengan RT RW terkait hal-hal di wilayah masing-masing. Dan strategi kami di dalam kami punya grup Pak, baik grup pertama, grup desa Manaswai, kemudian kami punya grup perangkat desa. Dan strategi kami di 6 pemerintahan kami ada strategi kami untuk merangkul, untuk memperbaiki kinerja. Itu strategi kami untuk memperbaiki kinerja dalam arti kata bila ada hal-hal yang tidak kami inginkan, kami bisa langsung menyampaikan kepada kami. Itu strategi pertama di dalam kerja pemerintahan desa. Ada juga Pak, sehari sekali loh banyak sekali loh Pak. Begitu gimana? Karena kalau untuk merangkul semua, merangkul semua, memang kita memberi arahan. Dari situ kita melakukan bila ada hal-hal di bawah yang tidak bisa diatasi. Oh, RT kami ada masalah ini, dalam hal ini tidak ada masalah tetap akan ada laporan. Tapi memang selama ini kami lihat memang banyak bisa diatasi oleh musuh kita RT RW, lembaga kita lah RT RW. Kemudian itulah pada intinya dalam arti kata untuk kami lebih memperdekatkan ini dengan perangkat yang ada. Itu strategi awalnya, sehingga kami meskipun nampaknya renggang tapi tetap nyatu baik di grup nyatu, ada permasalahan semua mengetahui semua, terutama perangkat. Kalau kelembagaan masyarakat, izin bagi Pak kalau salah jawaban kami Pak. Kalau di kelembagaan masyarakat, setiap hal kegiatan yang berkaitan berisiko kepada masyarakat, kami akan tetap melibatkan masyarakat untuk dalam bermusyawarah, terutama tokoh-tokoh agama. Pastilah seluruh perangkat desa pasti hadir semua. Misal intinya kita melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan memang kesepakatan desa dan keperangkatan apa, tapi kami mohon petunjuk masyarakat. Kalau barang ini bisa kita laksanakan, misalnya kegiatan keramaian Pak di pasir. Oh, kalau tokoh-tokoh masyarakat dalam arti kata kita ambil, mungkin mereka memberikan kesempatan ataupun memang persetujuan untuk hal-hal dari apa tujuan desa ke depannya melakukan ini awal. Kalau tidak ada persetujuan atas semua kami tidak akan melaksanakan itu pada intinya kalau untuk ke lembaga masyarakat. Kemudian apa pertanyaan Bapak yang tadi 1W? Apa yang sudah dilakukan atau strategi dan misal terkait contoh pembinaan RT RW lebih baik. Betul. Izin Pak. Untuk RT RW perangkat desa ada 43 sampai ke mitra. Jadi desa kami, strategi kami selaku kepala desa cuma mengarahkan setiap pertemuan mohon bekerjasama dusun RT RW, mohon bekerjasama rangkul RT RW. Itu kita kami arahkan kepada dusun. Jadi selalu dikontrol lah. Selalu dikontrol. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi, kalau ada masalah RT RW yang dapat diatasi, pasti tembus ke kepala desa, dusun akan nyampaikan. Sering aku tanyakan, Pak Kadus Lalau ada masalah? Yes. DRS Pak Kades. Pak Ahoy datang ke desa, ada masalah Pak Kadus Tanjung Kelaton? Tidak ada Masalah Pak Kades katanya. Sering Pak, sering aku tanyakan. Betul enggak Pak Kadus? Itulah salah satu strategis. Kemudian ada kata tidak bisa, kami berupaya tidak dapat dipecahkan Kadus. Kami tidak lepas, kami tetap bermusyawarah memecahkan masalah bersama. Itulah pada intinya Pak.
untuk kerja di dalam. Ini ada pertanyaan lagi Pak Kades terkait dengan desa mandiri atau kemandirian desa lah. Sekarang usaha apa yang sudah dilakukan oleh Desa Mengasoi untuk bisa menjadi desa mandiri? Maksud kita tadi usaha, misalnya seperti bumdes, kemudian pasar desa dan lain-lain sebagainya. Nah, sementara yang kami ketahui dan informasi yang masuk ke kami bumdes ini belum berjalan. Baik. Kemudian bagi ada pertanyaan yang lain, ya Magang. Baik, Pak. Mangkrak. Baik. Mangkrak ya. Bumdes. Baik. Baik, Pak. Keluar rokok apa? Pada intinya, Pak, Mau rokok? Ah. kami sejak di pemerintahan desa 2018 pun bulan 8 sampai 2 tahun. Kemudian di awal 19 Ah, kalau nggak ada rokok, Man. Kalau Pak Ismail buka minta rokok dia apa? Udah aku bayar. di awal 2000 Pak Kim, di awal 2019 BUMDes kita mulai baru terbentuk. Di pemerintahan kita baru terbentuk. Mungkin izin Pak, mungkin ada BUMDes yang udah puluhan tahun berjalan. Bukan mungkin, memang ya. Tapi kami, apa kesanggupan dan upaya kami, karena kami orang baru, kami berupaya memperjuangkan pasar. Itu izin kita cerita awal Bapak, memperjuangkan pasar. Apa yang ada dalam pikiran kami, bila pasar terjadi, BUMDes bisa bergerak di pasar. Satu, PKK bisa bergerak di pasar. Kemudian kantin desa bisa bergerak di pasar dan bermanfaat juga bagi masyarakat kita yang pastinya. Sehingga inti utama yang kami perjuangkan adalah pasar. Oke, BUMDes adalah lembaga terlepas daripada desa. Tapi desa diwajibkan harus ada BUMDes. Itu ya satu Pak, diwajibkan pemerintah harus ada BUMDes. Kalau tidak ada BUMDes bukan desa. Sehingga pada saat awal-awal pekerjaan dari seluruh rata-rata seluruh desa yang kami ketahui di Grup Kapuas, anggaran udah ada tapi ngambang bekerja. Nah, dengan keterbatasan kita bentuk BUMDes kita. Apa sebab sehingga ada kendala? Bukan kendala yang permasalahan di hal-hal yang tidak diinginkan, belum bisa mengembangkan, itu Pak yang kami maksud. Tapi itulah tadi SDM. Bahkan kalau untuk tahun kedua kami berjalan, anggaran yang dianggarkan 70-an Konten sekilan lagi. masih ada total di dalam tabungan. Oh, bagi. Sari dua. Izin Pak, perlu Bukan kami dari dua, bagi. kepala desa masuk uang bersama bendahara langsung transfer ke BUMDes. An mana? Sehingga ketua BUMDes wajib ada SDM ke depan. Ini izin kita cerita dulu Bapak. Ada uang di tabung BUMDes, kepala desa dan bendahara tidak bisa ngambil. Itu wajib ketua dan bendahara dari BUMDes. Namun pada tahun berjalan, terutama pada tahun 2019, uang yang masih ngendap 70-an juta. Jadi SDM BUMDes kita dengan keterbatasan tidak bisa dalam arti kata untuk mengembangkan keadaan kita semua, mengembangkan, menggerakkan, dalam bahasa kami menggerakkan, sehingga beliau mengundurkan diri. Tidak ada kesalahan Pak, mengundurkan diri. Namun pada saat berjalan mungkin di dalam tahun itu enggak, cuma kami mendapat memang PR desa kita lagi banyak Pak. Itulah salah satunya yang sudah kita bahas. Kita akan mencari, maka harapan kami dari tokoh-tokoh masyarakat yang dapat memikirkan kampung kita, Nana, mau ubah melamar di BUMDes ya. Kita akan mencari ketua baru, bendahara baru, dan kedepannya komisaris pun yakin Pak Kadis kami berbuat ingin membangun tuh Pak, membuat tuh di pasar untuk mengembangkan itu. Kami membutuhkan dana 100-200 juta. Kau lihat kemampuan desa mampu, desa akan berbuat Pak. Secara administrasi itu lagi ada nggak pengurus BUMDes? Secara administrasi sementara udah mengundurkan diri. Namun dari kami 2 hari yang lalu ada ngomong dengan asisten dan Pak Camat permasalahan itu. Nah,
setelah hal kita digenapkan hal apa semua, memang itulah tadi kata saya keterbatasan. Secara BUMDes telah dibimbing telah dibimbing oleh pendamping desa bersama BPD, mungkin tim pada saat itu ada untuk supaya mereka mengadakan administrasi kedua di desa dari 3 pendamping desa termasuk pendamping lokal itu secara administrasi ya dimasuk dikeluar hal untuk hal laporan-laporan. Ketiga di rumah ketua BUMDes sekali sampai saat itu satu lembaga batas pun akan ada keluar. Kalau satu usaha dari BUMDes apa yang lagi berjalan yang ada akses usaha Usaha itu izin Pak Tata. Kalau kami boleh jujur, sebetulnya komisaris cuma menangkan modal. Jadi bidang-bidang pengontrol jalan usaha ya tahu semua. Tapi dari hal ketua pada saat itu kami pun akan mengetahui hal apa memang karena pekerjaannya kemudian kemudian ada beberapa hal sekarang arwana lah. Pada saat itu barangnya pun lagi di tempat ketua BUMDes yang lama. Sehingga nana ada pemilihan ketua baru ya yang akan terjadi pilihannya. Jadi harapan kami ke depan nana, siapapun ketua ya, inti ya, satu bisa mengembangkan keberadaan hal pasar kita yang ada. Kemudian hal untuk pasar kita memang pada intinya sangat kita prioritaskan atas sebab kita perjuangkan hal desa lagi tetap kita iringi ke depan. Bahkan sampai saat itu kami pertama mengucapkan terima kasih dengan LPA sudah berusaha membantu desa mengatur dari hal warga-warga kita yang berjualan ya. Bila kita terbentuk ketua BUMDes yang baru, BUMDes yang bisa menangani hal masalah, dia akan dikelola BUMDes semua. Kalau seperti pertanyaan beliau tadi menyangkut tentang persiapan kemandirian desa dan desa paling tidak sudah menjadi memprioritaskan adanya usaha yang berkembang karena kita nak tahu kan pemerintah tuh sampai bila murid kita tuh dana desa. Nah ya yang dimaksud oleh beliau Kalau dana desa itu seandainya suatu ketika nanti itu dihapus, sekarang apa untuk kita membangun? Pertama membangun, yang kedua untuk kita pemberdayaan masyarakat. Kalau kita tidak ada usaha, kalau Itu Pak, izin Pak. Desa Nangaswai, beberapa kali hal kami ketemukan. Kalau dihitung, desa Nangaswai yang diprioritaskan oleh pemerintah untuk desa mandiri, Pak. Desa mandiri. Berarti harapan kami dalam mendukung kerja itu adalah kerjasama kita semua. Kalau hal untuk usaha, maka tadi apa yang kami sampaikan, satu kami udah berusaha hal untuk memberikan pasal sehingga hidup ya. Pada saat itu BUMDes itu halian akan berjalan. Kami berusaha mencari yang baru. Sehingga ketua yang baru nana, dia mampu berbuat apa semua deh. Bisa dari pemerintah komisaris menanamkan hal modal sesuai dengan anggaran desa yang ada. Tapi kalau untuk mencari perkembangan yang berjalan pada saat itu diakui memang tidak ada selain dari PAD dari PPN ada 8 juta lebih. Ia pun PAD pendapat serta hasil desa. Iya, Ya, termasuk PAD termasuk dari PBB kan masuk ke PAD. Siapa? PBB. pajak bumi bangunan Masuk kah? Masuk mana ya? PAD jadi PAD desa termasuk juga yang dari baca buku bersama ada masuk Iya satu. Yang izin Om, yang pada kami ketahui pertama adalah PAD. Kemudian bagi hasil pajak ya memang dari kabupaten. Kemudian perlu diketahui Bang Tata, kalau untuk PAD kita hal pada tahun berjalan tuh ada warga kita yang habis rumah
ya diprioritaskan untuk Tanjung Harapan. Jadi kita tidak menerima 1 sen barangnya. Kemudian perlu juga kami klarifikasi hal-hal yang lalu, termasuk waktu hal bangunan rumah Kakang Sabrun. Untuk desa kita tidak mendapat 1 sen, langsung dari PPN masuk. Kali ada pertemuan di masyarakat, oh itu. Nah, tidak ada. Ya, Ya langsung itu satu. nanti akan kita perbaiki Ya, lah, Pak Kades. satu. Kemudian itu yang perlu kami klarifikasi. Dulu kami telah dengar hal-hal yang tidak diinginkan dalam pertemuan kami tanpa kami hadir. Ya. Tidak ada 1 sen pun tidak ada izin. Untuk hal kami yang dituakan di pemerintahan desa, apapun kami berusaha sesuai visi misi kami ekspos kerjasama dengan hal masyarakat, berusaha memperbaiki desa. Itu merupakan visi. Namun hal janji-janji yang kami prioritaskan itu tidak ada apa-apa. Terkait dengan tadi apa yang disampaikan beliau tentang kita kan khawatir pemerintah bisa kapan saja narik dana desa. Nah, apakah tidak terpikirkan oleh pemerintah desa, misalnya, 2021 kami infrastruktur kami kurangi, tapi budget sekitar 500 juta akan kami lempar kepada BUMDes. Izin. Kita kan langsung cepat backup modal tuh. Iya. Backup modal. Setuju. Nah, seperti ya. Ada nggak seperti ya? Izin Pak. Dengan kondisi SDM BUMDes sana sudah siap. Izin Pak Kim. Apa yang kami sampaikan awal tadi? Kami sampaikan awal, berharap ketua BUMDes ke depan orang-orang yang benar-benar bisa berbuat, benar-benar bisa memikirkan masyarakat. Oh Pak Kades, kami sampaikan selama itu kan 50. Kalau untuk tahun itu 50 juta, karena tidak ada proposal, tidak masuk anggaran kerja, tidak ada. Paling transfer anak rekening desa 50 juta. Maka apa yang kami sampaikan tadi, oh Pak Kades, kami ke depan untuk mengelola pasar Bekatu 120 juta, tapi SDM yang mampu. Siap. Kenapa kita pasti akan siap desa, berusaha pasti siap untuk 200-300 juta pasti akan siap. Karena cepat mengamankan Ya, modal kan. ya, satu. Kemudian pada Impia kami tahu untuk berupaya. Maka tadi apa yang kami sampaikan, aku duduk lagi awal baru 2-3 bulan, oh lagi berjalan 1.30. Ya, sepihak diganjal papan. Tapi di 2019 Ya, belum diganjal, makanya mirip. Udah 40. Depan. 40. Tapi di 2020 tuh aku madah dari CPDS udah kakak 50. Jadi pemberdayaannya apa dalam arti kata untuk pemberdayaannya kami maksud Posyandu, Pusbindu, TPG apa semua sanggar semua ya udah naik 50. Kami meningkatkan sekaligus. Berarti dengan kata lain masyarakat no usah heran apabila misal BUMDes udah mulai dilihat kinerja baik, tiba-tiba hasil dari musdes bangunan ini ternyata tidak bisa direalisasi. Karena duit langsung segera diamankan untuk BUMDes. Ya, itulah Pak Ken. Jadi kita udah berupaya Pak Ken. Jadi pada intinya pada tahun itu kami dari hal berupaya itu izin mungkin balik ke belakang. Salah satu persiapan bukan dulu memang udah tidak semua kepala desa semua maupun pemerintah desa udah semua hal berbuat, tapi dengan kita diprioritaskan nampaknya kita tidak ada tempat satu ya izin Mbak, tapi kita adalah pendukung pendirian desa. Kami berupaya tapi hal-hal dari pemerintahan yang keterbatasan kita tidak dapat. Apa sebab? Karena gedung PKK tidak bisa dibangun dari dana desa, kantor desa tidak bisa dibangun dari dana desa. Sehingga kami berupaya minjam biodata langka di sebelah kantor desa. Pada sebulan kemudian dengan Ibu Tri Perikanan, kami datang ke kantor langsung. Sebulan kemudian keluar surat pinjaman. Berarti gedung PKK pun tidak tahu pakai dana desa. Nah, tidak diperbolehkan. Dana desa tidak diperbolehkan untuk membangun gedung PKK, kantor desa tidak diperbolehkan. Oke Pak Kades. Ada pertanyaan. Kemudian satu lagi Pak, yang udah berjalan Pak pada awal di tahun 2020 dari PT KPC minta dengan kita mempersiapkan lahan untuk ternak ayam. Kita dukung dan alhamdulillah pada saat itu ayam sidak udah berhasil. Yang lola satu siapa? PKK ada bukan?
Memang ada- anggota PKK, izin Pak Kades, PKK. termasuk istri Bu Kades. tapi bukan Setiap bukan hari bersama nama anggota. bukan nama pemilik PKK, Bukan, tapi masyarakat yang di dalamnya ada anggota PKK. ada ya. Ya, Memang baik, itu kira beliau ada pertanyaan sedikit. Nah, Iya. setekan lagi Pak, izin Pak Wal. Kemudian barang itu udah berhasil, Bila BUMDes ke depan, ini izin bukan kami menekankan BUMDes, tapi BUMDes Nana ia bisa berbuat apa yang akan ia prioritaskan ke depan. Kami cuma mengarahkan, usaha dari kami udah mempersiapkan, udah kami mendukung lahan, sudah berhasil dan udah minta SK desa. Nah, Pak Kim, izin, udah minta SK desa. Kemudian terbuka kami foto kita, apa wacana dari Pak Anggota Dewan, Pak Awai, menyatakan Pak Kades baik ya mengirim video dengan aku karena ada anggaran sekian. Kemudian kami udah buka berusaha ke Kabupaten Putus Tibau, tanya aja dengan Pak Camat. Kami bawa anggota Dewan main dengan Pak Camat, kemudian kami kirim foto dengan beliau, berusaha ke depan, udah berusaha memperjuang karena udah di SK-kan desa. Itulah salah satu kesanggupan dari upaya kami untuk berbuat, untuk menghadapi kemandirian desa. Jadi itu Pak Kades. Ya. Apa yang Bapak sampaikan tadi, kalau menurut aku mungkin pengurus BUMDes itu kendalanya di SDM kan yang diomongin. Jadi kira-kira apa usaha dari pemerintah desa untuk memberdayakan SDM yang ada ya? Izin Pak. Maka Pak Kades, karena di daerah kita itu banyak potensi yang bisa digali, banyak sumber daya alam. Izin Pak Mal. Mungkin kalau pertanyaan sangat baik. Tapi maka itulah untuk SDM BUMDes ke depan kami berharap ia bisa memikirkan perkembangan. Karena Kades selaku komisaris banyak hal memikirkan jaringan, memecahkan masalah masyarakat, mencari mitra kerja, stakeholder yang ada di Sibau. Jadi kalau aku gak harus memikirkan, selaku komisaris tanamkan modal 300 juta, yang kerja itu aku nak sanggup pikirkan dia. Tidak yang punya SDM ke depan BUMDes. Itu izin Pak Wal. Aku udah berusaha Desa siap mensupport. Bisa. Selaku kepala desa akan selalu mensupport. Maka tadi tanam, kata misal Pak Kadus, aku bisa Pak Wal, di pasar bisa disupport itu kerja 200-300 juta. Kata, anggota itu yang dirangkul oleh ketua BUMDes ke depan berani desa mensupport. Tapi begini Pak Kades, Gitu loh. untuk BUMDes juga tidak bisa seenaknya usaha apapun ya, tanpa ada rekomendasi dari komisaris dan pengawas. Itu sangat penting. Kenapa? Karena biar ada pertanggungjawabannya. Gitu, Pak. Makanya bukan semerta-merta kita kasihkan modal, silakan usaha sendiri sana, enggak begitu. Setiap usaha yang dilakukan oleh BUMDes harus ada rekomendasi dari pengawas Berarti dan komisi. Berarti BUMDes harus ada program kerja. Betul itu. Dan akan dirapatkan bersama pengawas Ya. dan komisaris. Jadi sebenarnya begini Pak Kades. Pakai Pak Kades. Prosedur ya, kalau yang pernah saya ketahui lah kan, biasanya kan dari BUMDes itu mengajukan permohonan dana. Misalnya untuk tahun 2021 kami mau usaha ini, jadi kami perlu dana sekian ratus juta. Kemudian itu nanti harus ada rekomendasi dari pengawas. Baru disampaikan dengan Pak Kades. Pak Kades melihat lagi kemampuan keuangan desa. Dan pertimbangan masuk Dan akal lah. pertimbangan masuk Tidak akal. mampu enggak mengerjakan. Enggak. Nanti kan hasilnya juga kan ada kembali ke desa untuk PAD. Betul Pak Umar. Maka terbuka Pak Umar. Kita tadi salah satu SDM-nya. Betul kata Pak Kadus. Enggak boleh seenaknya. Ya memang betul. Maka kami tadi salah satu. Kami minjam tempat biodata. Hal untuk PKK. PKK udah ada deh gambaran untuk berbuat pekerjaan. Biodata langka. Kemudian kami berusaha mengembangkan pasar, menghidupkan pasar, memperjuangkan pasar harus ada. Dengan kegagalan pasar itu
kami limpahkan untuk sementara ke MPA. Jadi kami mencari, oh itu kan BUMDes. Kemudian ayam, apa sebab kita memprioritaskan tempat untuk hal ayam itu ada sudah terkembang biak dan itu sudah berhasil. Kembali ke desa, BUMDes mampu mengelola sudah akan melepaskannya. Ya, Bang. Jadi ya upaya Kepala Desa mengarahkan yang selebih dari ya berpikir untuk perkembangan yakni SDM ketua dengan hal anggota yang ada. Oh, Pak Kades wajib wajib Pak Kades kamu sudah anggarkan bisa 1 juta apa? Oh, kurang Pak Kades 200 juta. Ya pasti tidak akan lepas apa yang disampaikan dari pengawas. Jadi begini Pak Kades, Ya. apa artinya rekomendasi dari pengawas? Pengawas akan menilai usaha itu. Apakah memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat atau tidak? Ini yang penting. Keuntungan BUMDes itu memang kita tunggu. Tapi kepentingan masyarakat dari adanya BUMDes juga harus kita utamakan. Begitu Bapak Tatan. Ya. Makanya usaha-usaha BUMDes paling tidak usaha-usaha yang menyentuh ke masyarakat, yang diprioritaskan. Jadi izin Ispakim. Jadi kalau hal pertanyaan untuk perkembangan BUMDes, ya kan udah ada salah satu gambaran dari pengawas. Jadi untuk perkembangan maju ke depan, Pak Kades apa yang dipersiapkan itu Denny. Iya, nak lepas dari pengawas juga yang wajib ditanya. Itu perkiraan Pak Kades, tapi pengawasnya mau begitu. Nah, jadi uang yang disimpan pada dia. Sehingga kegagalannya nak di satu pihak, nak di ketua, nak di komisaris, nak di pengawas. Ya lah pada dia. Karena kerja bersama. Kerja bersama. Ya lah Pak Tongar. Jadi ada usulan kemarin dari masyarakat Pak Kades. Ini hal tentang penerangan lampu jalan. Yang itu yang Ada keluhan dari masyarakat pasar, dari pelaku usaha. ya. Karena kalau malam minggu itu mereka berdatangan dari awal malam. Artinya jam 7, jam 8 awal malam itu sudah datang dari luar kecamatan. Jadi kemarin itu ada usulan dari masyarakat ke kami, bagaimana Pak, kami minta penerangan. Nah, jadi usulan kami Pak Kades untuk 2021 untuk dianggarkan pengadaan listrik, apa namanya itu, pemasangan listrik untuk penerangan meteran, untuk penerangan di pasar. Karena mengingat setiap malam minggu itu gelap dan terjadi kerawanan di sana. Was-was lah. Ya, was-was. Bukan was-was karena apa? 9-10 udah ada. Ya. Apalagi Kondisi gelap nggak nyaman lah. Ya, wacana kita kan kita akan buka 1 minggu 2 kali. Ini baru wacana dan perlu pembahasan kembali tentang untung dan ruginya nanti ya. Jadi kalau kita nanti terlaksana buka dalam 1 minggu 2 kali, otomatis dari PAD-nya juga bertambah. Dan salah satu yang paling penting itu tadi penerangan untuk di pasar. Insya Allah Om akan kita dukung karena salah satu ya dusun-dusun lain pun semua kenakalan pentingnya sama pada intinya tapi jadi untuk hal dusun balau dengan dusun balau nampaknya bukan perhitungan ke depannya pusat perekonomian masyarakat besar Maswa itu sangat kita dukung sama hal-hal yang tapi untuk antisipasi secara tempat-tempat kita anggarkannya ada nggak jalan-jalan dari luar untuk tidak sementara lu bilang membebankan orang nggak kayak sudah Betul. bukan untuk hal-hal lampu terlalu ya dari satu kemudian lampu untuk sementara kenapa bisa kita Beliau dari ngaji atau sepak ya. dari sepau lalu menerapkan Mungkin agak memberatkan, gambar dan tetapi
kalau desa bisa menganggarkan sendiri itu lebih baik. Enggak, maksud itu sebelum 2021 mana kita prioritaskan. Ya, Sementara belum sementara belum dianggap. ada jalan nggak Ada misalnya jalan nggak? untuk Ya. Kita belum konfirmasi dengan lingkungan basar. kemungkinan bisa iya bisa tidak. Bisa juga bisa dilakukan, bisa juga tidak. Ya. Sudah pertanyaan Pak Kades. Baik. Pertanyaan tadi ada masuk ke kita dari Pak masyarakat Ajis, terima kasih. Siapa itu? terkait dengan apa yang sempat sampaikan tadi masalah isu bedah rumah, kenapa kita tidak dapat atau seperti apa kan? Baik. Nah ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa di desa Nengasua itu Nesi ada dapat bantuan bedah rumah? Jadi begini Pak Data, kami mewakili kepala desa, memang sudah kita ajukan dan kemarin nampaknya sudah oke, tapi kita tidak tahu anggaran mungkin terpotong oleh COVID. Untuk Sungai Lalau ada dua unit dan sangat Makanya memerlukan. Yang jumlah 9 kami kakak Ya. apa? 2 di antara 9 9 semua ya. kita dan itu memang kami prioritaskan kemarin, kami mengingat rumah beliau itu memang sangat rawan dan kami juga sudah koordinasi dengan Pak Camat. Apabila saya akan mengusulkan bagaimana Pak, sebelum ada bedah rumah bisa nggak direnovasi dulu? Siapa? Oh. Jawab Pak Camat, bisa katanya kan begitu. Karena ada anggaran dari mana kemarin Pak Unga, dari sisa anggaran dari COVID ya. sudah tahu bukan tangkap bencana. Tangga bencana ya, tangga bencana ada 6 juta setelah informasi dari Pak Camat, itu bisa untuk dialokasikan ke sana. Cuman saya bilang sama Pak Camat, kalau dindingnya dibetulkan itu akan lebih berbahaya. Kenapa? Kalau ada angin lewat itu bisa roboh. Justru dinding yang berlubang-lubang akan aman sesuai dengan sekarang ini. Makanya kalau ada rehab harus dari tiang, harus dari pondasinya direhab sampai ke dinding. Dindingnya sekarang pakai drum bekas aspal itu, sangat kasihan sekali. Itu memang saya prioritaskan. Tapi ya itu, kami juga tidak tahu dari pemerintah daerah, dari tangga bencana atau dari mana itu. Nampaknya Desa Nangaswait belum mendapatkan fasilitas untuk itu. Tapi kemarin nampak-nampaknya sudah oke, tapi nggak tahu lah bilang. Mungkin karena kondisi COVID ini sangat luar biasa membutuhkan anggaran yang besar, mungkin itu bisa dijadikan kendala kali. Jadi kalau boleh saya sebut namanya, itu lokasinya di Moratawang, namanya Ibu Asbah, keluar dari kita dan sangat memerlukan sekali. Kemarin malam kita bantuan dari BLT, saya tidak minta duit Pak, saya minta betulkan rumah, sangat kasihan sekali. Makanya dari forum bincang-bincang kita ini mungkin ada masyarakat yang peduli, Yang bisa menyisihkan sedikit dari harta. Kami sangat senang sekali dan kami terbuka. Kenapa nak coba kita pola macam dulu, misal sumbangan, misal karena kita pun kan deh kondisi kita deh kalau misal segera dengan menggugahkan hati masyarakat yang mau menyumbang atau kita yang turun mendatangi masyarakat yang menyumbang sukarela. Itu memang belum kita lakukan karena kondisi sekarang ini juga lagi tengah banjir, lagi dilanda COVID yang luar biasa, jadi belum bisa aktivitas yang lebih banyak lah. Cuma kemungkinan bisa dilakukan. Bisa, kemungkinan ke depannya bisa dilakukan. Dan itu memerlukan waktu cepat. Karena kalau dikhawatirkan ibu itu lagi tidur, angin kuat bisa roboh itu. Izin Hakim menambahkan, memang apa yang disampaikan Pak Kades awal untuk hal usulan kita ini memang daya, kemudian hal keputusan yang lebih masalah dari kabupaten gitu ya. Kalau kita balik hal tanah bencana muncul pada saat
Jadi pasti Bu Hasbah berada di desa dengan semua. Bukan kita nak mau berbuat pada saat itu, tapi kita juga nak berjanji dan dalam hal waktu kesibukan persiapan kita hal bermacam-macam apa semua. Karena bila kita dari tanggap dalam berbuat, dia langsung bergerak. Dulu izin dengan pemalas dengan semua. Pada saat Pak ada rumah di kampung masjid dan wajib kita dari desa mengadakan sholat, sehingga kita langsung bergerak dengan didukung oleh beberapa desa, sehingga terbongkarlah dengan kerjasama seluruh Puspika Kecamatan Suaitu dan desa untuk rumah Kakang, rumah Muyun, itulah pada intinya. Kemudian terjadi hal yang tidak kita inginkan di buah rumah. Dengan kerjasama seluruh desa, ada bantu itu, dan dari OTP kecamatan mengadakan jaringan, kita minta buat sumbangan ke masyarakat dengan pengusaha, sehingga berhasillah dua buah rumahnya di luar jangkauan makan bulan puasa udah didiamin, sehingga duitnya tersisa itu izin apa semua kami yang dituakan di tanggap bencana. Duit memang kalau ada lagi, tapi apapun kesepakatan, keputusan Pak Camat, keputusan halaman untuk masyarakat kita dipersilakan. Dulu memang ada beberapa, kalau tidak salah 8 jutaan, ada warga kita yang benar-benar sakit kuat pada saat itu sudah meninggal, kita serahkan dia apa semua. Tapi ingat apa yang disampaikan Om Saiful tadi, dengan hal sekian juta, tapi dengan kesepakatan udah dalam peluang waktu ketika kita mengisi dari permasalahan yang pokok di desa kita pada intinya, kita tidak akan berdiam diri. Dan ibu dari dusun yang Om Saiful sampaikan, beliau pun dapat juga BLT dari kita yang 600.000 per bulan. Izin Pak Kadus, betul Pak Kadus, itulah Pak Kadus. Kemudian iman yang tadi itu dapat 600.000 per bulan. Dan BLT kita insya Allah sesuai apa yang disampaikan itu, apa yang prosedur sesuai pemerintah, kita usahakan dengan laporan dari dusun, penelitian dari RT RW, kita selaku, kemudian kita punya Babim Katipmas dan Babinsa ada 2. Mengikut kita betul nak rumah orang itu, betul nak itu wakil wilayah kecamatan. Alhamdulillah sudah terada 3. Dari 3 bulan yang akan berjalan yaitu 300. Berarti dari 40 orang yang mendapatkannya lagi ada 3 bulan yang akan kita alirkan sesuai dengan pencairan dana dari Sipau. Baik, terima kasih. Ini komunikasi publik kita bersama dengan pemerintahan desa Lengan Suait. Alhamdulillah malam ini ada hadir kepala desa, kemudian perangkat desa, di situ ada kepala dusun dan juga ketua RT dan juga masyarakat. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini merupakan komitmen kita bersama untuk memajukan desa Lengan Suait. Selanjutnya kami akan segera untuk merapat ke desa-desa lainnya dan juga kita berharap persiapan dari semua desa yang ada. Mohon maaf Pak, semua Pak. Terima kasih atas dukungan semua Pak. Pak Kadus. Pak, duduk itu Pak. Muk. Pak,